Hai para penggemar sisi terang, aku punya tantangan teka-teki yang menarik untukmu. Aku tahu kamu sudah menunggu ini. Tinggalkan semua pekerjaanmu. Kami butuh kemampuan detektifmu nih. Dahulu kala, seorang penyihir jahat menculik 3 wanita yang sudah menikah dan mengubah mereka menjadi semak mawar. Salah satu wanita yang punya anak memohon kepada penyihir untuk mengizinkannya bertemu dengan keluarganya, dan penyihir itu pun setuju. Dia membawa wanita itu ke rumahnya selama 1 malam dan mengubahnya kembali menjadi semak mawar keesokan paginya. Penyihir itu nggak tahu suami wanita itu mengikutinya kembali karena dia ingin menyelamatkan istrinya. Dia melihat 3 semak mawar yang identik dan tiba-tiba menyadari yang mana yang merupakan istrinya. Bagaimana bisa? Gak ada embun malam pada daun semak mawar yang merupakan jelmaan istrinya. Seorang wanita menelepon polisi untuk melaporkan cincin neneknya telah dicuri. Ketika seorang detektif datang ke rumahnya, dia melihat pecahan kaca di tanah dan jejak kaki yang kotor. Namun, alih-alih mencari pencurinya, dia malah menangkap wanita yang meneleponnya. Kenapa? Kalau memang ada orang yang membobol rumah tersebut, pecahan kaca pasti ada di dalam rumah, bukan di luar. Sementara jendela dipecahkan dari dalam, kemungkinan besar untuk memalsukan perampokan. Seorang pria menelepon istrinya dari kantor dan mengatakan dia akan pulang pukul 8. Dia tiba di rumah pada pukul 8:02, tapi istrinya sangat marah karena kedatangannya yang terlambat. Kenapa? Sang istri mengira suaminya akan pulang pada pukul 8 malam. Namun, dia baru pulang pada pukul 8:02 pagi. Sebuah toko kecil di New York bernama 7 Lonceng. Tapi ada 8 lonceng yang tergantung di luar. Pemilik toko bisa dengan mudah memperbaiki kesalahan ini, tapi dia memilih untuk nggak melakukannya. Kenapa? Pada awalnya, hal ini memang hanya sebuah kesalahan. Namun seiring waktu, pemilik toko menyadari orang-orang sering masuk ke dalam untuk menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut. Dan hal ini mulai meningkatkan penjualannya. Seorang ratu punya semangkuk apel emas yang merupakan miliknya yang paling berharga. Suatu hari, salah satu apel hilang. Ratu mengumpulkan semua anggota kerajaan di ruang singgasana dan memberitahu mereka bahwa dia tahu cara menemukan pencurinya. Masing-masing dari mereka harus menyentuh sebuah panci berkarat dengan ayam jantan di dalamnya saat lampu dimatikan. Ayam jantan akan berkokok ketika penjahat menyentuh panci tersebut. Anehnya, ayam jantan itu tidak berkokok sepanjang prosedur. Meskipun demikian, sang ratu tahu siapa yang telah mencuri apel tersebut. Bagaimana dia mengetahuinya? Dengan menyentuh panci tersebut, tangan para anggota kerajaan akan berlumuran karat. Tapi pencuri itu terlalu takut untuk menyentuh panci kalau ayam berkokok. Jadi, tangannya nggak berlumuran karat. Seorang pria kaya bernama James Leonard diserang di rumahnya pada hari Minggu sore. Orang-orang ini berada di rumah pada saat itu. Pembantu, juru masak, kepala pelayan, tukang kebun, dan istri James. Mereka memberikan pernyataan berikut. Pembantu rumah tangga itu bilang, "Aku sedang menata meja." Juru masak bilang kepada polisi, "Aku sedang memasak sarapan." Kepala pelayan berkata, "Aku sedang memoles peralatan makan dan piring." Tukang kebun menambahkan, "Aku sedang menanam benih tomat." Dan sang istri berkata, "Aku sedang membaca buku." Jadi siapa yang menyerang Pak Leonard? Penyerangnya adalah juru masak. Orang gak memasak sarapan di sore hari. Dennis adalah seorang arsitek yang berbakat. Dia telah merancang sebuah gedung pencakar langit yang unik dan pekerjaan konstruksinya akan segera dimulai. Bosnya meminta dia untuk menunjukkan kepada sekelompok spesialis dari perusahaan pesaing. Satu-satunya syarat adalah mereka nggak boleh mengambil foto apapun. Dennis melakukan apa yang diperintahkan.
Namun, saat kelompok itu akan pergi, dia meminta petugas keamanan untuk menahan satu orang. Arsitek tersebut bilang pria itu telah mengambil foto selama tur di sekitar lokasi. Bagaimana dia bisa tahu? Pria itu membawa sebuah payung. Dia terus mengarahkan payung itu ke berbagai objek sambil mengajukan banyak pertanyaan. Tapi langit nggak berawan. Untuk apa dia membutuhkan payung itu? Sebuah kamera pasti disembunyikan di sana. Dua orang pria akan mengisi kaleng penyiraman mereka dengan air dari sungai. Siapa yang akan membawa lebih banyak air? Cerat penyiraman pria yang lebih tua terletak lebih rendah daripada cerat penyiraman pria satunya. Dan ketinggian air nggak boleh lebih tinggi dari ceratnya. Ini berarti pria yang lebih muda akan membawa lebih banyak air. Bu Smith mengklaim tetangganya Bu Miller telah mencuri cuciannya. Wanita itu bilang dia menggantung cucian di halaman belakang rumahnya pada pukul 10 pagi. Dan ketika dia keluar rumah 2 jam kemudian, dia melihat Bu Miller memasukkannya ke dalam tasnya. Aku nggak melakukannya, ini bohong, jawab wanita itu dengan marah. Detektif yang menyelidiki kasus ini meminta Bu Smith untuk pergi ke kantor polisi karena mencoba memfitnah tetangganya. Bagaimana dia tahu Bu Smith berbohong? Di luar sangat dingin dan ada salju di atap. Dalam 2 jam, cucian yang lembab akan membeku sehingga mustahil untuk dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Lihatlah sekelompok orang ini dan cobalah untuk mencari tahu siapa istri dari pria tersebut. Wanita berbaju ungu, dia dan pengendara motor mengenakan cincin kawin yang serasi. Detektif Morris memutuskan untuk makan di sebuah kafe. Namun ketika dia mendekat, dia melihat seorang wanita menangis. Aku hendak menyeberang jalan ketika seorang wanita mengambil tasku dan kabur. Aku melihat dia memasuki kafe ini. Bisakah kamu membantuku mendapatkan barangku kembali? Detektif itu masuk ke dalam kafe. Ah, itu tasku, tepat di antara 2 wanita itu. Tapi aku nggak bisa mengenali siapa yang mengambilnya. Aku nggak sempat melihatnya dengan seksama. Morris nggak membutuhkan banyak waktu untuk mengetahui wanita mana yang bersalah. Yang di sebelah kanan, wanita yang di sebelah kiri lengan kirinya digips. Kalau dia mengambil tasnya, dia akan meletakkannya di sisi kanan tubuhnya. Joan ikut serta dalam sebuah eksperimen yang menguji pemikiran logis dan kemampuan analitisnya. Gadis itu dikurung di sebuah ruangan kecil. Pintu itu seharusnya terbuka secara otomatis setelah dia memecahkan teka-teki yang tertulis di selembar kertas. Prinsip apa yang mendasari urutan ini? 8, 2, 4, 6, 0, 5, 1, 3, 7. Angka-angka tersebut berbaris berdasarkan urutan abjad huruf pertama dan kedua dari namanya. 8, 2, 4, 6, dan seterusnya. Hannah menelepon temannya, detektif Evelyn Marks, dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Ketika wanita itu sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, seseorang masuk ke dalam rumahnya dan mencuri laptopnya. Hannah yakin itu adalah tetangganya Jeremy. Evelyn pergi untuk menanyai pria itu, tapi dia nggak ada di rumah. Dia memutuskan untuk menunggunya di dalam mobilnya karena saat itu sedang hujan. Tak lama kemudian, dia melihat Jeremy membuka pintu masuk rumahnya. Aku pergi memancing pagi-pagi sekali. Tidakkah kamu lihat kalau aku baru saja kembali? Namun sang detektif nggak mempercayai Jeremy dan membawanya ke kantor polisi. Kenapa? Pria itu mengenakan sepatu kets putih, tapi hujan turun sejak pagi. Kalau dia pergi memancing, bagaimana mungkin sepatunya terlihat begitu bersih? Detektif Taylor sedang mengejar seorang penjahat yang berbahaya. Tiba-tiba, pria itu memasuki sebuah rumah sakit.
Tapi pasti ada ratusan kamar di sana. Untungnya, saat itu sedang hujan dan penjahat itu meninggalkan jejak kaki di lantai. Detektif itu mengikutinya dan masuk ke sebuah ruangan kecil. Ada 3 orang di sana. Mereka semua dibalut perban dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi salah satu dari mereka adalah pasien palsu. Siapa? Pria di tengah. Gak ada grafik medis di samping tempat tidurnya. Lihatlah ikan-ikan cantik ini. Salah satu dari mereka berbeda dari yang lain. Ikan yang manakah itu? Yang di tengah ini, matanya sedikit lebih besar daripada yang lainnya. Pada suatu hari di musim dingin, seorang pria berdiri di depan rumah seseorang. Dia nggak bergerak atau mengatakan apapun hingga musim semi tiba, dan pemiliknya nggak keberatan. Siapakah orang ini? Itu adalah manusia salju. Dalam salah satu eksperimennya, seorang ilmuwan gila memberikan 2 pil kepada sekelompok orang. 1 pil aman dan 1 pil beracun, dengan air untuk meminumnya. Mereka bisa memilih salah satu pil, jadi peluang mereka adalah 50-50. Anehnya, semua orang keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kenapa mereka semua begitu sial? Semua pilnya baik-baik saja, racunnya ada di dalam air. Teka-teki berikut ini akan menguji perhatian dan kecepatan berpikir. Lihatlah teka-teki rebus ini, Mil Wan Nian. Bisakah kamu mengetahui apa artinya? Jawabannya 1 in a million atau 1 dari sejuta. Sekarang kita punya gambar ini, penuh dengan room. Bisakah kamu menemukan kata yang ganjil? Yap, ada boom di antara semua room itu. James membawa sebuah tong yang beratnya 27 kg. Apa yang bisa ditambahkan oleh orang tersebut untuk membuatnya memiliki berat 18 kg? Yang perlu ditambahkan oleh James hanyalah sebuah lubang. Temukan nomor yang seharusnya nggak ada di sini. Kamu benar, 280 berbeda dengan semua 208 lainnya. Bisakah kamu menemukan apa yang salah dalam gambar ini? Mawar nggak tumbuh di dasar laut. Gambar yang sama, tapi kali ini kesalahannya berbeda. Laba-laba nggak hidup di bawah air. Lalu dari mana jaring laba-laba ini berasal? Bagaimana kamu bisa meletuskan balon dengan pisau tanpa meletuskan atau kehilangan udara dalam prosesnya? Kempiskan balon terlebih dahulu, baru setelah itu tancapkan pisau ke dalamnya. Bagaimana kamu bisa mengurangi 1 dari 19 dan mendapatkan 20? Kamu bisa dengan mudah melakukannya kalau menggunakan angka Romawi. Lihat sendiri. XIX dikurang I sama dengan XX. Adam menambahkan 6 ke 11 dan mendapatkan 5. Dan itu adalah jawaban yang benar. Bagaimana mungkin? Itu benar kalau kita berbicara tentang waktu. Sekarang pukul 11 pagi.
Kalau kamu menambahkan 6 jam, maka akan menjadi pukul 5 sore. Seorang penyihir membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyelesaikan penggalian sumur terdalam di dunia. Setiap tahun berikutnya, dia berhasil menggandakan kedalamannya. Berapa tahun yang dibutuhkan sumur itu untuk mencapai setengah dari kedalaman maksimumnya? 7 tahun. Kalau penyihir menggandakan kedalaman sumur setiap tahun, maka kedalaman sumur harus menjadi setengah dari kedalaman terakhirnya pada tahun sebelum selesai. Kamu harus masuk ke komputer lawan. Tapi komputer itu dilindungi kata sandi. Satu-satunya petunjuk yang kamu punya adalah sebuah catatan yang kamu temukan tersembunyi di bawah keyboard. 1 mouse, 3 books, 2 boards, 1 night, 4 balls, 2 lighters, 1 girl, 1 hall, 3 watches. Bisakah kamu mengetahui apa kata sandinya? Moonlight atau cahaya bulan. Angka di depan setiap kata merujuk pada urutan huruf di dalam kata tersebut. Seorang pemburu harta karun menemukan peti berisi emas dan perhiasan di sebuah gua di sebuah pulau yang jauh. Ada 3 kunci di samping peti, merah, biru, dan emas. Hanya satu yang bisa membuka peti itu, dan si pemburu harta karun hanya punya 1 kesempatan untuk memilih kunci yang tepat. Di dinding, dia melihat sebuah tulisan aneh, TGK Hoi Eli Den. Bisakah itu membantunya memilih kunci yang benar? Pria itu harus memilih kunci emas. Jika dia menyusun ulang huruf-huruf pada prasasti, dia akan mendapatkan The Golden Key atau kunci emas. 3 orang pria sedang berenang di laut. Cuaca semakin memburuk dan seorang penjaga pantai meminta mereka untuk meninggalkan air. Namun ketika mereka kembali ke pantai, hanya 2 orang yang rambutnya basah. Kenapa? Pria ketiga botak. Biru 30.000. Apel warna apa aja yang perlu dibeli Jimmy kalau uangnya cuma 30.000? Jimmy perlu beli 1 apel hijau dan 1 apel merah. Dia nyerahin uang 10.000 untuk beli apel merah, kemudian nambahin 10.000 lagi untuk beli apel hijau. Dia bisa aja sih beli apel biru dengan uang yang sama, tapi mana ada apel asli yang warnanya biru. Hendra seneng banget main taruhan. Tiap kali nongkrong bareng temen-temennya, dia selalu aja punya taruhan baru. Malahan weekend lalu, dia sesumbar kalau dia bisa naruh cangkir di tengah ruangan dan langsung bisa merangkak ke dalamnya. Sudah pasti semua teman Hendra nggak percaya dengan bualanya lah. Tapi memang dia bisa ngebuktiin omongannya loh. Kok bisa gitu? Bisa aja dong, dia kan bilangnya naruh cangkir di tengah ruangan kemudian merangkak ke dalamnya. Hendra nggak nyebutin secara spesifik mau merangkak ke dalam apa kan? Bisa aja ke dalam cangkir, tapi bisa juga ke dalam ruangan. Anna minta suaminya Jeffrey untuk membeli 2 barang. Karena iseng, dia malah ngeprank Jeffrey untuk nebak teka-teki di daftar belanjanya. Jadi, barang pertama yang harus dia beli dipenuhi lubang, tapi tetap bisa nyimpen air. Lalu, barang keduanya punya 5 jari, tapi nggak bisa gerak. Duh, Jeffrey harus beli apa tuh? Dia harus beli spons dan sarung tangan. Saat Andri lagi hiking di gunung, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia langsung terperosok di terowongan sempit, kemudian jatuh ke lubang besar. Dan apesnya lagi, lubang itu dihuni banyak zombie. Tapi Andri punya 3 ramuan yang bisa membantunya. Ramuan pertama bisa bikin tubuh Andri membesar, ramuan kedua bisa bikin dia terbang. Dan ramuan ketiga bisa bikin tubuhnya nggak terlihat, tapi dia cuma bisa nenggak 1 ramuan. Kamu tahu yang mana?
Tubuh Andri nggak perlu membesar karena dia nggak akan bisa melewati terowongan itu. Zombie yang ada di dalam lubang bisa mendengar dan mencium, jadi monster ini pasti bisa menemukan Andri meskipun tubuhnya tak kasat mata. Jadi dia harus bisa terbang agar bisa kembali pulang. Penjahat licik ini mengurung pengusaha sukses Pak Kusuma Jaya di suatu ruangan. "Kamu gak akan bisa keluar dari sini sebelum uang ini berlipat ganda." Lalu penjahat itu menaruh uang 5 juta rupiah di atas meja. Pada saat si penjahat kembali, Pak Kusuma Jaya sudah menggandakan uangnya. Padahal dia masih tetap di ruangan itu dan gak ngontak siapapun. Tapi kenapa uangnya bisa makin banyak? Dia naruh uang itu di depan cermin. Dua sekawan, Bagas dan Aryo, lagi pengen seru-seruan. Di dalam wadah ini ada 11 apel hijau dan 7 apel merah. Mata Bagas kemudian ditutup dan dia harus ngambil sejumlah apel tanpa perlu melihatnya. Tapi dia harus ngambil berapa ya biar 2 apelnya berwarna sama? Mau berapapun jumlah apelnya, di situ cuma ada 2 warna. Jadi kalau Bagas ngambil 3 apel, minimal akan ada 2 apel yang warnanya sama. Amanda, Lisa, dan Marco malah asik pesta-pesta sampai larut, padahal esok harinya ada ujian penting. Di hari berikutnya, ketiga mahasiswa ini menghubungi sang dosen untuk minta jadwal ulang ujian. Mereka beralasan ban mobil mereka kempes saat dalam perjalanan ke kampus. Dosen itu akhirnya mengiyakan, tapi kalau sampai mereka ketahuan bohong, dia nggak akan segan-segan ngasih nilai F. Tapi beberapa hari kemudian, saat Amanda, Lisa, dan Marco memasuki ruang ujian, sang dosen cuma ngasih 1 lembar kertas ujian berisi 1 pertanyaan. Para mahasiswa kemudian duduk berjauhan biar nggak bisa saling contek. Saat dosen itu mengumpulkan lembar jawaban, ketiganya langsung dapat nilai F. Memangnya pertanyaan apa sih yang harus mereka jawab? Dosen itu nanya, ban mana yang kempes? Waduh, mereka pasti kelimpungan tuh karena belum nyiapin jawabannya. Amira ngundang teman-temannya buat makan malam di rumahnya. Saat semua duduk di meja makan, dia langsung tahu kalau salah satu temannya nggak suka dengan makanannya. Wah, siapa tuh? Christian. Diam-diam dia ngasihin pastanya ke anjing Amira. Polisi dapat surat kaleng yang menginfokan soal pencurian di salah satu museum kota. Untuk mencegah kejahatan ini, polisi perlu tahu barang yang diincar si maling dari kode rahasia pada surat. Karena nggak bisa memecahkan kodenya, petugas langsung membawanya ke detektif. Barang apa yang diincar si maling di museum tersebut? Pasti batu prasasti antik. Kata bintang punya inisial huruf B, sedangkan Pir berinisial P, lalu awan berinisial A. Kodenya memang cuma terdiri dari 3 huruf, tapi satu-satunya artefak museum yang punya inisial B, P, A hanyalah batu prasasti antik. Apartemen ini terdiri dari 20 lantai, semakin tinggi lantainya, semakin banyak juga penghuninya. Tapi liftnya paling sering berhenti di lantai berapa ya? Lantai 1, karena penghuni semua lantai turun ke lantai 1. Saat lagi ngoprak-ngoprek loteng di rumah neneknya, Mirna nemu 5 untai rantai perak yang masing-masing terdiri dari 4 mata rantai. Kalau disambung jadi 1 untai rantai bermata 20, pasti bakal jadi cantik ya. Kemudian, Mirna membawa semua rantai itu ke tukang perhiasan. Kata si tukang, Mirna perlu bayar Rp50.000 per untai karena dia perlu mutusin tiap untainya, kemudian menyatukannya lagi. Jadi, berapa total biayanya?
Dora lagi liburan di pantai bareng sobatnya Tania. Mereka menghabiskan momen bersama dengan berjemur di dekat air. Sambil nunggu Tania beli minuman di kafe terdekat, Dora berenang-renang di laut. Tapi saat dia kembali ke pantai, ponselnya sudah hilang. Lihat ada HP di sini nggak, Mas? Tanya Dora pada cowok yang duduk di dekat situ. Enggak lah, dari tadi saya kan cuma tidur, jawab cowok itu. Sesaat kemudian, Tania kembali dari kafe. Setelah melihat ke sekeliling, dia langsung tahu di mana ponsel Dora. Memangnya siapa yang udah nyuri ponselnya? Udah jelas cowok itu. Sebelum ponsel Dora hilang, sekopnya ditaruh di sebelah kiri. Tapi kemudian, sekop itu berpindah ke sebelah kanan. Di dekat sekop juga ada gundukan pasir yang mencurigakan. Ponsel Dora pasti disimpan di situ tuh, biar dia bisa mengambilnya lagi kemudian. Tari ngajak Alisa, temannya yang sedang belajar di Akademi Kepolisian, untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, Sony. Tari khawatir di sana akan ada pencurian, itulah sebabnya dia mengajak Alisa. Selama pesta, Alisa mengamati para tamu. Kemudian di akhir pesta, Alisa langsung ngasih tahu Tari bahwa benar ada pencuri dan dia tahu siapa pencurinya. Memangnya siapa? Pencurinya adalah Sony si penyelenggara pesta. Di awal pesta, salah satu tamu memakai jam tangan dan cewek ini juga pakai kalung cantik. Tapi setelah pestanya usai, jam tangannya malah dipakai Sony dan kalungnya tergeletak di pot bunga. Detektif Kevin lagi jalan santuy saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Setelah mengamati sekeliling, dia baru sadar kalau di dekat jendela toko perhiasan sudah ada kerumunan orang. Si pemilik toko cuma bisa berdiri mematung karena masih syok. Kevin langsung mendekatinya sambil bertanya, "Ada pencurian ya, Mas?" Rupanya cowok itu belum tahu pasti. Kemudian Kevin bilang, "Oke, saya harus menangkap pencurinya." Memangnya detektif Kevin melihat bukti apa? Jendela kacanya cuma dipecahkan untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Dengan begini, mereka akan berpaling dan gak akan bisa lihat saat dia nyuri dompet dari saku baju cowok ini. Kemudian, dia bisa membawa kabur barang curiannya. Polisi sudah lama menaruh curiga pada Pak Harso atas penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pesiarnya. Mereka tahu pasti kalau saat itu kapal Pak Harso sedang ngangkut kargo terlarang. Sejumlah polisi mendatangi kapal dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mulai ngecek tiap sudut dan celah di seisi kapal, tapi nggak mendapat bukti sedikit pun. Pak Harso mengantar mereka pergi dengan mengulaskan senyum, tapi tiba-tiba salah satu polisi bilang, "Saya tahu kok di mana kargo itu diumpetin." Memangnya Pak polisi ini baru nemu bukti apa? Kargo itu pasti berada di bawah air, diberi pelindung dan diikat pada jangkar. Amati kedua cowok ini baik-baik ya. Salah satu dari mereka nggak tinggal sendiri. Menurutmu yang mana? Cowok di sebelah kanan, sikat giginya ada 2. Pak Bos Aldo menenteng dokumen super penting ke ruangannya, tapi dia harus ikut rapat selama berjam-jam. Maka dia meminta sekretarisnya untuk mengawasi ruangannya, barangkali ada yang mencurigakan. Pesaingnya bisa saja menyelinap masuk untuk mengambil dokumen. Saat dia kembali, sekretarisnya juga ngasih tahu kalau semuanya aman terkendali. Tapi setelah dicek lagi, dia tahu kalau seseorang telah masuk ke ruangannya tanpa izin. Akhirnya, si sekretaris ngaku kalau dia malah tidur saat Pak Aldo mengikuti rapat. Gimana Pak Bos Aldo bisa tahu kalau ruangannya sudah dimasuki seseorang? Envelope di mejanya sudah berpindah posisi.
Pengusaha sukses bernama Wildan sedang menikmati makan malam di restoran mahal saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rupanya ada telepon penting. Setelah dia kembali lagi, koper plus uang dan dokumen di dalamnya telah raib. Pencurinya kemungkinan pengunjung lain. Kemudian polisi segera datang untuk melakukan interogasi. Karin bilang dia lagi nulis bab baru di bukunya. Paul bilang dia masih ngantri di toilet. Lalu Donna beralasan kalau dia udah mau keluar restoran setelah membayar kopi pesanannya. Sementara Ronnie mengaku dia lagi ngobrol via video call dengan pacarnya. Detektif langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Pencurinya pasti Paul. Di situ cuma ada 4 pengunjung lain dan semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Masa iya dia harus ngantri sih? Polisi mendapat info kalau penjahat buron bernama Kemal Diaz akan segera tiba di kota X. Katanya dia akan datang naik pesawat, tapi polisi cuma tahu sedikit soal penjahat ini. Menurut deskripsi yang telah terkumpul, si penjahat bertubuh pendek, pakai kacamata, dan suka menggunakan nama palsu. Detektif Adam kemudian datang ke bandara untuk mencari tahu. Dia langsung meringkus 4 orang yang deskripsinya cocok. Di antaranya Pak Lukman, Pak Zaid, Pak Tirta, dan Pak Wisnu. Yang mana penjahatnya? Pak Zaid. Nama Zaid dan Diaz dipakai oleh orang yang sama dan keduanya saling berkebalikan. Detektif Budi sedang mencari saksi utama dalam sebuah kasus rumit. Dia perlu menemui si saksi agar kasusnya bisa terselesaikan. Tapi masalahnya, dia cuma tahu kalau saksi ini bertangan kidal. Amati baik-baik semua orang ini ya, biar kamu bisa ngebantu detektif Budi. Pelayan ini, dia memegang nampan dengan tangan kanannya dan mengambil menu dengan tangan kirinya. Amati baik-baik ketiga putri ini ya. Menurutmu, putri gadungannya yang mana? Putri yang di kanan. Tiara kedua putri lain bisa memantulkan cahaya, berarti terbuat dari logam mulia. Tapi tiara putri es nggak bersinar, pasti cuma terbuat dari plastik. Pak Bos baru sampai di ruangannya setelah melakukan perjalanan panjang. Sejumlah dokumen penting di mejanya ternyata telah hilang. Dia langsung menghubungi polisi dan tak lama kemudian detektif mendatangi TKP. Setelah menginterogasi semua pegawai, si detektif menetapkan 3 tersangka. Ada Erna sang akuntan, Susanti resepsionis, dan Jerome manajer penjualan. Tapi ketiganya mengaku nggak masuk ke ruangan Pak Bos. Tanpa perlu buang waktu, detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Kalau kamu gimana? Pencurinya adalah Jerome. Kedua tersangka lain pakai high heels, tapi jejak di lantai ruangan itu menunjukkan bentuk sepatu Keds. Nenek ini melapor polisi karena rumahnya disatroni maling saat dia sedang tidur. Si pelaku mengambil uang yang dia simpan di lemari dapur dan wanita ini yakin malingnya pasti tetangganya. Polisi kemudian mendatangi tetangga yang dimaksud, tapi semuanya mengaku kalau mereka seharian ada di rumah. Amati rumah mereka lebih dekat deh. Nanti juga kamu akan tahu siapa pencurinya. Rudy udah bohong tuh. Saat itu dia nggak ada di rumah karena mobilnya terparkir setelah salju menumpuk di jalan. Lihat baik-baik ketiga orang ini ya. Menurutmu pemilik anjingnya yang mana? Cowok yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus-ngelus anjing itu. Apa kamu bisa tebak jumlah seluruh semangka di gambar ini? 5. Nilai ujian matematika Gladys jeblok, tapi dosennya sangat perhatian. Dia menawarkan kompromi ini. Kalau Gladys bisa jawab 3 teka-teki, dia akan dapat nilai bagus. Wah, kesempatan emas tuh. Gladys langsung mengiyakan. Jadi, tugas pertamanya menjawab soal ini. Kamu bisa menjawab nggak nih?
Jawabannya 232. Gak perlu pikir panjang, Gladys langsung bisa menjawabnya. Oke, teka-teki selanjutnya. Ada angka yang dibentuk pakai batang korek api. Kira-kira angka terakhirnya berapa ya? Harusnya sih 1. Makin ke belakang, jumlah titik potongnya akan berkurang 1. Sip, sampai di soal terakhir. Sang dosen memberi Gladys beberapa bola biliar, kemudian bilang, gunakan 3 bola agar persamaannya benar. Setelah mikir sejenak, Gladys langsung tahu jawabannya. Memangnya dia perlu ngapain? Muter bola berangka 9 biar membentuk angka 6. Kemudian ambil bola berangka 13, 11, dan 6, hasilnya 30. Widih, cerdas Gladys! Kamu terjebak di suatu ruangan yang gak punya pintu dan jendela. Tiba-tiba, genangan air mulai membanjiri seisi ruangan. Setelah kelabakan kesana kemari, kamu tetap aja gak bisa menghentikan aliran airnya. Tim penyelamat memang akan datang sih, tapi 5 menit lagi. Dan waktumu bertahan cuma sampai 2 menit sebelum ruangan itu dipenuhi air bah. Mana mungkin kamu bisa menahan nafas sampai 3 menit? Di dekatmu ada 3 benda dan cuma 1 di antaranya yang bisa menyelamatkanmu. Benda apa yang harus kamu pilih? Sedotan, tali, atau ember kosong? Pilih ember aja untuk menutupi kepalamu. Akan terbentuk kantong udara yang kemudian bisa membantumu bernafas selama beberapa menit sebelum tim penyelamat datang. Kamu terjebak di padang pasir, meski sudah malam, cahaya bulan yang benderang bisa menerangi sekitarmu. Di dekatmu ada menara yang ternyata ditinggali oleh penyihir. Sambil melihat keluar jendela, si penyihir mengatakan, "Kalau kamu mau lolos dari sini, pecahin teka-tekinya. Berapa ketinggian menara ini?" Setelah ngecek ke sekitar, kamu nggak punya alat bantu ukur. Di dekatmu cuma ada ranting pohon yang terjatuh. Di pergelangan tanganmu ada jam tangan, dan di atas tanah ada bayanganmu sendiri. Lalu kamu harus pakai apa dong buat ngukur tinggi menara itu? Bayanganmu bisa ngebantu kok. Bandingkan panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kemudian, bandingkan juga tinggi badanmu dengan tinggi menara itu. Gampang kan? Hey, ini Chandra, detektif terhebat di dunia. Siap ikut dengannya? Yuk naik! Hari ini hujan dan gelap, dan detektif Chandra sedang makan camilan di ruangannya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk dan meminta bantuan. Dia bilang dia sedang menjemur cuciannya di luar, lalu kembali ke rumah untuk menonton TV. Waktu dia keluar lagi, gaun favoritnya hilang. Dia mencurigai tetangganya Janet, yang selalu iri saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin Janet ditangkap. Detektif Chandra tidak termakan omongannya. Chandra bilang, "Kamu cuma mengarang cerita itu." Bagaimana Chandra tahu? Hari ini hujan, mana ada orang yang menjemur baju saat hujan. Ada pencuri gesit di kota yang berlari super cepat sehingga tak seorang pun bisa menangkapnya. Setelah dapat laporan, polisi melihat seorang wanita memanjat jendela toko. Polisi pun mengepung toko ini. Di dalam terdapat 3 wanita. Detektif Chandra dipanggil untuk interogasi dan mengidentifikasi si pencuri. Saat tiba, Chandra tak perlu mengajukan satu pun pertanyaan. Dia tahu persis siapa pencuri itu. Yang mana ya? Pencurinya wanita ketiga. Kedua wanita ini mengenakan sepatu hak. Mereka nggak akan bisa lari. Sementara wanita ketiga mengenakan sepatu Keds. Sebuah bank di pusat kota dirampok. Ada 2 penjahat, tapi polisi hanya bisa menangkap salah satunya, Billy. Billy menolak memberitahu siapa komplotannya, tapi polisi telah mengumpulkan 3 tersangka, Hari, Gilang, dan Benny. Polisi memanggil teman andalan mereka, Detektif Chandra. Chandra hanya butuh waktu 5 detik untuk memecahkan kasus ini. Waktumu 7 detik deh. Benny, lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Billy.
Beberapa wanita dilaporkan hilang baru-baru ini, dan meski ini kota yang kecil, polisi tak kunjung beruntung. Tak ada petunjuk baru selama berbulan-bulan. Suatu hari, Chandra melihat si penculik memasuki gedung kecil yang sudah tak terpakai. Saat masuk, Chandra menemukan 3 wanita. Mereka bilang, mereka semua disekap di ruangan kecil ini selama beberapa bulan. Tapi Chandra tahu salah satu dari mereka adalah si penculik yang hanya berpura-pura menjadi korban. Wanita pertama mengatakan namanya adalah Regina. Dia sudah di sana sekitar 8 bulan. Wanita kedua, Tantri, mengatakan dia sudah di sana sekitar 6 bulan. Wanita ketiga, Cindy, mengatakan dia baru dikurung selama 2 bulan. Detektif Chandra tahu persis siapa penculiknya. Kalau kamu? Tantri penculiknya. Lihat kukunya. Kukunya baru saja dirawat. 6 bulan? Mana mungkin? Pemilik toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir, padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Yosua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang dia baru saja tiba, tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong. Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya, tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, Detektif Chandra. Chandra bisa langsung memecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya. 4 remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka Aya, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada 3 remaja putri yang tersisa di jalan ini. Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi Detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja, tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di yah pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu, sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. 5 detik setelah Kai menyerahkan surat itu, Detektif Chandra langsung memborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat ia bergoyang naik turun.
Logan, seorang pebisnis muda, diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan 3 tersangka. Pacar Logan, Michaela, katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robbie. Robbie bilang mereka sedang cekcok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstik baru di kerah Logan. Dan warnanya cocok dengan lipstik Michaela. Tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan. Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi Detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak, agar tidak dicurigai. Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah. Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang, dia ada di kamar mandi saat itu. Galvin bilang, dia melihat bendera Jepang digantung terbalik, jadi dia memperbaikinya. Elena bilang, mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang bendera Jepang digantung terbalik, tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada 3 pelanggan dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil Detektif Chandra. Adelia bilang dia tidak pernah ikut pesta VIP karena pesta begitu cuma untuk orang kaya dan terkenal. Joseph bilang dia bahkan tidak tahu tentang pesta itu. Florence bilang dia ada di toko ini selama setengah jam terakhir demi mencari aksesori idamannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Adelia, dia mengenakan gelang dan anting emas. Sepertinya dia baru saja mendatangi acara mewah. Mungkin pesta VIP? Detektif Chandra mendapat kabar bahwa beberapa makhluk luar angkasa baru saja mendarat di bumi. Dia punya misi khusus, melihat alien dan melaporkan informasinya. Dia berjalan ke kafe. Aha, dia melihat satu alien. Siapa yang dia curigai? Pria yang di sebelah kanan, jarinya ada 6. Pak Brando, seorang pebisnis kaya, dirampok semalam. Detektif Chandra tiba secepatnya dan menginterogasi 3 tetangga Pak Brando. Bu Nabila berkata, dia sampai di rumah larut malam dan langsung tidur. Pak Ilham bilang dia sudah lama ingin melihat lautan, jadi dia berlibur ke Bolivia dan baru pulang sekitar 1 jam lalu. Pak Kurniawan bilang, seharian ini dia sibuk menata tanaman dan tidur sekitar pukul 8 malam. Siapa yang ditangkap Detektif Chandra? Pak Ilham, dia bilang baru dari Bolivia untuk melihat lautan, tapi letak Bolivia kan tidak di dekat lautan. Ricardo berlari ke ruangan bosnya. Vincent baru saja memukulnya di kamar mandi karena tidak membantunya mengerjakan presentasi penjualan mingguan. Tapi Vincent membantah semuanya. Si bos memanggil rekan golfnya, Detektif Chandra. Saat tiba, dia menatap Ricardo dan Vincent. Dan entah bagaimana tahu bahwa Richard berbohong. Bagaimana Chandra bisa tahu? Memar Ricardo berada di sisi kanan wajahnya. Vincent sedang makan sandwich dan memegangnya di tangan kanan. Dia tidak kidal. Kalau Vincent benar-benar memukul Ricardo, memarnya pasti di sisi kiri wajah Ricardo.